Materi KD1 Sub 3 Perhitungan Serap Optik. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis lostub. 1A. Lostub berbentuk tabung longgar yang terbuat dari bahan PBTP yang berisi toksikroprik gel dan serat optik ditempatkan di dalamnya. Konstruksi lostub yang berbentuk longgar mempunyai tujuan agar serat optik dapat bebas bergerak, tidak langsung mengalami tekanan atau gesekan yang dapat merusak serat pada saat instalasi kabel optik. Toksikroprik gel adalah bahan semacam jelly yang berfungsi melindungi serat dari pengaruh mekanis dan juga untuk menahan air. Sebuah lostub dapat berisi 2-12 serat optik. Sebuah kabel optik dapat berisi 6-8 lostub. Untuk kabel jenis lostub yang terbaru, setiap lostub terdiri dari serat. Warna lostub sama dengan warna seratnya. Kabel yang seperti ini disebut dengan istilah SCPT, single core per tube. B. HDPE set atau High Density Polyethylene set, yaitu bahan sejenis politik keras yang digunakan untuk kulit kabel optik, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis pada saat instalasi. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis lostub 2. C. Aluminium tape atau lapisan aluminium ditempatkan di antara kulit kabel dan water blocking, berfungsi sebagai konduktivitas elektris dan melindungi kabel dari pengaruh mekanis. D. Flooding gel adalah bahan campuran petroleum dan sintetis dan silikon yang mempunyai sifat anti air. Flooding gel merupakan bahan pengisi yang digunakan pada kabel optik agar kabel menjadi padat. E. PE sheet adalah bahan polietilen yang menutupi bagian central strike member. Fungsi dan bagian-bagian kabel jenis lostub 3. F. Central strike member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Central strike member dapat merupakan pilihan kawat baja atau solid steel core atau glass reinforced plastic. Central strike member mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada saat instalasi. G. Peripheral stand elements terbuat dari bahan poliramid yang merupakan elemen pelengkap politik yang diperlukan untuk menambah kekuatan kabel optik. Poliramid mempunyai kekuatan tarik tinggi. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis slot. Kulit kabel terbuat dari bahan jenis polimer keras, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis saat instalasi. Aluran slot terbuat dari bahan polietilen yang berfungsi untuk menempatkan sejumlah serat. Untuk kabel optik jenis slot dengan kapasitas 1000 serat diperlukan 13 aluran atau slot, dan satu slot berisi 10 fiber ribbons. Satu fiber ribbons berisi 8 serat. Central strike member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Central strike member terbuat dari pilihan kawat baja yang mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada saat instalasi. Spesifikasi kabel optik. Karakteristik mekanis. 1. Fiber bending, tekukan serat. Tekukan serat yang berlebihan atau terlalu kecil dapat mengakibatkan bertambahnya optical loss. 2. Cable bending atau tekukan kabel. Teknik tekukan kabel pada saat instalasi harus dijaga agar tidak terlalu kecil saat hal ini dapat merusak serat hingga menambah optical loss. Tensile strength yang berlebihan dapat kerusakan kabel atau serat. Crash atau tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan serat retak atau patah sehingga dapat menaikkan optical loss. Impacts adalah beban dengan berat tertentu yang dijatuhkan dan mengenai kabel optik, sehingga beban yang berlebihan dapat mengakibatkan serat retak atau patah sehingga dapat menaikkan optical loss. Kabel torsion yang bergantung pada kabel dapat merusak selubung kabel dan serat. Di sini ada spesifikasi kabel optik dengan jumlah serat, jumlah lostub, diameter luar atau dalam, diameter luar, dan jumlah serat. Di sini juga ada jumlah fiber pada 6 lostub. Di sini ada jumlah fiber pada 8 lostub. Ada kode warna yaitu biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, turquoise. Nih di sini ada warna tabung ya. Diketahui kabel optik juga 8 tabung. Tiap tabung berisi 12 serat.
Di sini ada tanda pengenal kabel optik. Kabel optik diberi tanda pengenal yang tidak mudah hilang yang tertera pada kabel di sepanjang kabel. Adapun tanda pengenal kabel tersebut yaitu nama pabrik pembuat, tahun pembuat. Ada tipe serat optik SM, single mode, ada GI, graded index, ada SI, step index, dan ada pemakaian kabel optik yaitu D, Dax, A, Arial, B, Buried, S, Sumberman, I, Indoor. Di sini jenis kabel optik ada LT atau low tube, SC soldered core, ada TB thick buffered. Di sini ada struktur penguat yaitu SS solid steel core atau WS standard wear steel, ada GRP glass reinforced plastic. Panjang tanda pengenal kabel nama pabrik dan tahun pembuat adalah 1 meter.